للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Kalau syair kan ada syair tuh sholat ma'ajaban yang mantul berhadapnya marra Abu Umamah wa marra Abu Umamah tiba di masjid. Kan ada syair tuh sholat ma'ajaban. Saya kan ada syair khata ma'ajabani wa soma haroban nah il koduso aneh musalli soal ini panggil tidak ada dia udah bawa ini aja Muhammad Abu Umar iya, tahu nggak? Ya, enggak. Jadi supaya pengajian kita hari ini nih nyambung dengan yang lalu, banyak nyambung. Ya. Jadi ketika kita melaksanakan perintah Allah itu judulnya nih. Ketika kita melaksanakan perintah Allah itu ada 3 macam. Ada tiga hal. Yang pertama kita laksanakannya ala wajhil kamal. Nah ini yang paling utama nih, kita laksanakan dengan sempurna. Rukun-rukunnya, sunat-sunatnya semua. Nah itu yang hebat. Yang kedua tuh. Yang kedua, ketiga ayo kosir. Nah ngerjainnya masih banyak kurang. Kurang ini banyak macam-macam. Ada kurang kelebihan, ada kurang kekurangan. Nah, itu yang kedua. Nah yang ketiganya ini yang sedang kita bicarakan kelebihan. Ayat tidak 50 Pak. Kita yang laksanainnya lebih. Mana contohnya yang lebih ini? Nah yang lebih itu yang pertama adalah riya. Kan berarti lebih di sini. Yang harusnya semata-mata karena Allah minta tambahin. Kan berarti lebih di sini. Harusnya semata-mata karena tambahin karena lainnya. Nah, ini termasuk bikin deh. Nah ini udah. Nah, itu baru kita baca ini, lalu nyambung nih. Masih berkenaan dengan riya. Wa marra Abu Umamah tiba di masjid. Pernah Abu Umamah lewat mampir di sebagian masjid. Ya. Abu Umamah kan sahabat. Mampir lagi jalan, mampir di mana? Di salah satu masjid. Apa yang dilihat di masjid itu? Faidah rajulun yusalli wa yabki. Yang dilihat ada seorang di dalam masjid. Kan kalau di masjid kan banyak orang. Dia lagi sholat. Orang ini yang dilihat sholat nangis. Sholat wa yabki. Orang yang dilihat itu sholat sambil. Nah, kan kalau kita lihat orang sholat nangis, khusyuk amat di sholat ya. Yang gitu? Iya. Apa kata Umamah setelah orang itu selesai sholat? Kata Abu Umamah kepada orang yang sholat tadi, anta
anta. Nah, kalau bahasa kita kan anta, kamu, gitu ya. Maksudnya itu kamu, ya. Anta, kamu yang tadi sholat nangis, gitu kan? Kamu kan tadi yang saya lihat sholat sambil itu artinya itu anta. Bukankah kamu tadi yang saya lihat lagi sholat sambil nah, itu artinya itu anta. Laukana hadza fi baitik. Laukana fi hadza baitik. Seandainya kamu sholat nangis itu di rumahmu, boleh. Tapi kalau kamu sholat nangis di masjid, belum saya yakin. Kalau kamu itu sholatnya nangis di rumah, oke lah, itu kalau ada kita. Tapi kalau kamu sholatnya nangis di mana? Di masjid depan orang, belum tentu nangis kamu itu ikhlas. Kan gitu kan? Malam yurid dzalika minhu hasanan. Jadi kata-kata Abu Umamah kepada orang yang sholat itu bukan memuji, kan? Ya. Kalau seandainya kita sholat seperti ini di rumah apa itu? Ya. Jadi kata-kata itu pujian atau celaan? Celaan. Celaan. Di an-namut tamahu bilia. Karena Abu Umamah menyangka kalau orang itu apa? Ria. Ya. Bisa jadi nangisnya karena supaya tidak orang. Kalau di rumah kan tidak ada orang. La'allahu karena bari'anmu, tapi ini baru sangkaan, bisa jadi dia nggak lihat kan, itu baru hanya perasaan. Ya. La'allahu karena bari'an, kemungkinan dia tidak lihat kan itu. Pakai babiman sororiyahu aglaba sifati. Nah, kalau orang yang disangka ria aja tercela, apalagi orang yang disangka ria aja nggak bagus, apalagi orang yang memang artiyahu aglaba simatihinya. Apalagi kalau orang yang ria itu ya emang udah kebanyakan riaknya gitu daripada kagak ada ria. Wa ashabat simati. Nah, apalagi kalau emang orang yang ashab, orang yang terkenal dia itu tukang ria. Ma'anahu asimun bima amin. Orang yang dia itu bukan dapat pahala, tapi apa? Syirik. Jadi kata Nabi, ria itu syirkun asghar. Ria itu adalah syiriknya. Kan ria itu syirik itu menyekutuin kan. Nah, orang yang ria itu menyekutukan Allah, menyertai Allah yang seharusnya semata-mata karena Allah dan lain. Oh ya. Ini ria ini, kata-kata ria ini harus kita pahami dengan luas. Jadi yang namanya ria itu bukan hanya sekedar karena orang, ya. Karena ingin dipuji, karena ingin diangkat jabatannya, karena ini. Kita bukan karena orang aja juga ria juga, syirik juga. Saya mau untuk ya. Sekarang contoh yang riaknya bukan karena orang. Lumayan kalau saya untuk adem karena supaya rasanya ini dia juga. Berarti tidak murni kan. Jadi kalau mau untuk itu karena Allah, masalah adem itu urusan nomor 1000. Kalau ente wudhunya isbah pasti adem. Jadi adem itu jangan dikarenain. Adem itu jangan dikarenain. Dia akan datang sendiri. Kalau seandainya ente wudhunya apa? Akan wudhu dalam isbah. Jadi cuci muka dilebihin, cuci tangan dilebihin. Bisa lagi kalau memang kalau udah sembahyang adem. Kalau udah sembahyang adem. Nah, kalau itu bukan masalah udah adem ini. Artinya kalau udah sembahyang, udah sholat itu seakan-akan kita terlepas dari kewajiban. Nah, itu lain. Ini maksudnya adem rasa panas jadi adem. Padahal kita bukan karena orang, bukan karena orang kan. Ini mencederai keikhlasan.
kecuali kalau memang karena itu yang memang disuruh karena itu nggak mencederai keikhlasan. Saya melaksanakan sholat supaya saya masuk surga. Nah, itu kan ada karena. Nah, itu nggak pakai, emang disuruh kan. Emang Allah bilang kalau kamu sholat masuk surga. Nah, itu nggak apa-apa, emang disuruh. Kalau tadi apa? Emang disuruh kalau ente wudu supaya ada. Atamu min hububin nasib. Nah, orang yang lihat atamu min hububin nasibi bima apa itu? Bima amalan apa itu? Seseorang membawa sesuatu, kemudian ditiup oleh angin. Nasib itu angin pagi. Seseorang bawa sesuatu, ditiup sama angin. Kira-kira yang dibawa itu apa? Kalau ditiup sama angin, ditiup sama angin. Kira-kira yang dibawa apa itu? Lupa, kan gitu kan? Hilang. Nah, demikian juga orang yang beribadah, kalau dia pahalanya hilang gitu ya. Lebih cepat hilangnya daripada barang ditiup apa? Angin itu atamu ngehubungin nasibi bima amal. Ente bawa ditiup angin keterbangan. Nah, orang lihat gitu juga. Yang keterbangan di sini apanya? Pahalanya hilang. Bisa dikatakan Abdullah bin Mubarak, ya. Abdullah bin Mubarak berkata, Abdul Lebih, Pak Ustadi, ini artinya dalam nih. Zuhud yang paling Abdul ngumpetin ente zuhud. Jadi kalau orang dulu perkataannya diulang-ulangi beberapa kali, dicermati, dipikir baru terpaham. Paling Abdulnya zuhud apa? Ngumpetin zuhud. Kalau ente zuhud dilihat orang, belum tentu zuhud. Nah, nanti zuhudnya karena orang. Kalau ente mau zuhud diumpetin, ya gitu diumpetin. Jangan sampai orang nyangka kalau ente apa? Ada orang dulu puasa supaya orang tidak sangka dia puasa, sengaja mulut bibirnya dibasahin. Puasa nih. Ya, kalau kita kan tidak keingin. Kalau kita puasa itu sengaja bibirnya gimana? Dibasahin supaya orang tidak nyangka kalau kita sedang puasa. Olesin minyak. Nivea. Kalau baik, itu kata Ibnu Umar. Rubama ahsadul mati min nafsi mailan ila muro'a. Ya. Terkadang ini kan setan, iblis yang selalu menggoda. Walaupun kita berusaha, ya setan, ya. Setan menggoda-goda kita. Ini warubama terkadang ahsa zulfati itu. Zulfati ini orang sembarangan. Zulfati ya, orang yang zulfati, orang yang punya keutamaan. Terkadang merasa mailan bila mar'ah, terkadang merasa ingin tuh. Bukan orang sembarangan ini, pada orang sembarangan. Terkadang dia ingin dilihat. Wala ashabul qatu ala hati ma nazatun nafsu bila mar'ah. Maka dia itu segera hati menghancurkan mana saat bernafsu minal mar'ah. Dia melawan bujukan dari dirinya yang ingin dilihat orang. Apabila kita merasa ingin, maka kita harus berusaha berusaha menghancurkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu tadi untuk lihat. Maka nadalika ablaq min qablihi, itu lebih ablaq, lebih ablaq, lebih hebat daripada amalnya sendiri itu. Nah, ini ada hikayat.
ada hikayah, ada riwayat. Karena dihukiyah an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah ini Umar kan Dzulqa'dah. Umar itu Dzulqa'dah ya. Abu Bakar Dzulqa'dah ya. Umar pernah apa Umar itu ya? Anahu ahasa alal mimbar dirihin kharajat min. Umar pernah di atas mimbar. Ada mihrab, ada mimbar. Kalau mihrab kan imam sholat. Kalau mimbar tempat khutbah mimbar. Umar pernah di atas mimbar. Ya, khutbah. Dia merasa bau, mencium bau. Dirihin kharajat min. Ya, dia merasa mencium bau yang keluar darinya. Nah kalau ente merasa mencium bau yang keluar darinya, biasanya yang keluar itu kentut. Ya, kayak bahasanya. Umar lagi di atas mimbar. Kan orang di mimbar itu mesti punya tutup. Ya. Umar saat berada di atas mimbar merasa mencium bau yang keluar dari dirinya gitu. Kan nanti bau keluar angin. Merasa gitu. Maka kata Umar, ya ayuhan nas, wahai hadirin lah, wahai hadirin, ini qad mayatu baina an akhafakum billahi ta'ala wa baina an akhafakum bikum. Nah, dia nggak masih mau tahu kalau dia itu merasa batas, enggak. Dia bilang gini, wahai jamaah, wahai hadirin, ini buat mayatu saya ini bingung, mayatu ini bingung antara ini, coba kita perhatiin, antara akhafakum fillah wa baina akhafakum bikum. Apa bedanya? Saya ini bingung memilih antara saya takut sama engkau, saya malu sama ini semua, saya malu sama engkau bila karena Allah, dan saya takut sama Allah karena kamu. Saya bingung milih malu sama orang atau milih malu sama orang karena Allah, atau malu sama Allah karena apa ini? Antara milih takut kamu karena Allah, atau aku ini takut Allah karena kamu. Allah, saya bingung. Antara milih takut sama kamu karena Allah, atau takut sama Allah karena aku sudah paham. Apakah an akhafullah bikum ahabba ilayya. Akhirnya saya pilih, lebih saya milih takut sama Allah karena kamu, daripada saya takut kalian karena Allah. Nah, jadi kalau begitu yang dipilih oleh Umar apa ini? Nggak malu sama manusia. Saya terus terang, saya tadi ketut, kan gitu. Paham nggak? Kan Umar itu tadi lagi khotib, dia kentut. Kan orang paling nggak tahu. Seandainya saya kasih tahu saya kentut, kan malu kan? Atau saya diam-diam aja. Saya kentut, saya nggak kasih tahu kamu. Jadi lebih dipilih oleh siapa Umar? Lebih memilih takut sama Allah daripada malu sama manusia. Oleh karena itu saya umumin, saya ini sedang khutbah, saya kentut. Permisi, saya mau ngambil dulu lagi, ntar saya lanjutin khutbah saya. Paham? Iya. Jarang ngambil. Alawa ini kuat pasal itu. Saya kentut lagi deh. Anada nazilun. Coba lihat, saya ini turun dari mimbar. Mungkin dulu saya mengulangi apa? Jadi apa yang dilakukan Umar ini tidak lain adalah karena dari kami pun zajaran di nafsihi. Apa arti zajaran di nafsihi? Ngomelin diri sendiri, jangan sampai kamu itu takut orang, yang kamu maluin Allah, bukan sama. Ditakupa an-niza'iyah mesti supaya jangan sampai nurutin hawa nafsu yang takut sama orang tapi tidak malu sama Allah. Jadi kita tanggung sampai ke sudah di bawah.
Faqala Umar bin Abdul Aziz li Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Umar bin Abdul Aziz seorang raja bertemu dengan ulama namanya Ka'ab al-Qurazi. Apa kata Umar? Nah, orang dulu minta nasihat. Kalau sekarang malah dinasihatin, orang yang nasihatin dinangkep. Kan beda-beda. Kalau orang dulu pemimpin dulu minta nasihat, minta saran. Umar bin Abdul Aziz berkata kepada ulama namanya Muhammad bin Ka'ab, ini apa nih? Ilmi. Asalnya ini au ilmi, jadi buang dulu ilmi. Asalnya apa? Au ilmi. Tolong nasihatin saya. Apa jawabannya Ka'ab al-Qurazi ulama? La Allah nafsi laka wakilun. Malah dia diangkat jadi penasehatnya nggak mau. Kalau dia enak diangkat jadi penasehat nggak mau. Kata Muhammad al-Qurazi, la Allah nafsi laka wakilun. Saya tidak rela kalau diri saya ini nasihatin kamu. Kenapa? Ni ani ajlisu bainal ghani wal fakir. Saya sudah biasa, namanya guru kan duduk bainal ghani wal fakir. Fa'amilu ala fakir wa ausamul ghani. Ini yang biasa saya. Ni anna ta'atullah fil amali liwajhihi dari wajhihi. Karena aku taat kepada Allah ketika aku beramal liwajhihi semata-mata karena Allah, la liwajhihi bukan karena siapa. Sebab kalau saya nasihatin ente, saya takut nasihat saya gak ikhlas. Karena yang saya nasihatin siapa? Raja. Beda kalau saya nasihat itu luar biasa. Jadi kan kalau saya ini udah biasa ya. Yang datang di majelis saya orang fakir, orang udah biasa. Kalau saya jadi penasihat kamu, bisa-bisa nanti nasihat saya tidak apa? Gak ikhlas. Nah ini kan menyangkut masalah ya. Nah, yang terakhir begini, wa fuqiya anna qauman aradu safaran. Ada riwayat dikisahkan ada orang-orang jamaah ingin aradu safaran. Ingin apa ini? Pergi jalan-jalan dah. Akhirnya hadu anitoy. Akhirnya mereka itu sesat jalan. Hadu artinya menyimpang dari jalan sehingga sesat jalanan. Pantahu ila rahib. Akhirnya ketemu orang-orang yang sesat jalan ini ketemu sama rahib. Kalau itu pendeta, ulama lah ya, ulama agama, pemuka agama di tengah hutan gitu kan. Pokoknya karena orang yang sesat jalan ini, kami ini sudah sesat jalan. Kayak patorik. Jadi nanya sama rahib nih, bagaimana jalan yang benar mana nih? Gitu. Kayak patorik, bagaimana jalan-jalannya? Jadi kita udah sesat, bisa nggak sampai ke tujuan. Apa kata rahib? Ya. Jadi kalau ente tidak mau sesat jalan, mulailah dari sini. Wa'au ma'ab yadi ila sama. Dia sambil ngangkat tangannya mana? Selangit. Maksudnya Allah. Jadi kalau kamu tidak mau sesat jalan, ikutilah jalannya Allah. Nah, akhir ini ya. Ini tiada. Tadi tiada yang pertama, iya gitu. Tiada keduanya apa? Insya Allah pada pengajian yang akan datang. Jadi tadi ketika Umar bin itu kan mengaku batal kan. Itu seharusnya kalau dipisah itu nggak usah pakai badal. Kalau ada seandainya seperti begitu, nggak usah pakai badal, biarin aja, tunggu gitu. Ini di dalam fikih namanya al-istifaq gitu ya. Jadi ya kalau memang ada al-istifaq itu yang ganti itu. Jadi khotib batal. Jadi kalau khotib kalau Jumat ini batal ada 3 macam. Bisa jadi batal saat sedang khotib batal. Bisa jadi batalnya antara khutbah sama sholat. Bisa jadi batalnya di tengah-tengah sholat. Nah itu adanya dibikin. Ya, kalau kita terangin sekarang nggak cukup. Nah, yang tadi yang diterangin oleh Umar itu mungkin nggak ada istighfar gitu ya.
Jadi dia sendiri yang berusaha untuk ngambil wudhu, ya. Nah, makanya kalau masjid itu harus ada sediain tempat duduk yang jauh-jauh. Tempat duduknya ada batu bata. Iya, Ada sediain tempat duduk, ya. Jadi duduk langsung dilanjutin dengan masalah. Jadi ketika itu ditunggu Sayyidina Umar untuk lagi ya. Oke. Ya. Oke, satu pertanyaan Pak Kiai. Apabila saudara kita jadi imam Jumat, khotib Jumat, Ya. tiba-tiba menurut kita ya, sebagai jamaah dalam salat Jumat, ini imam khotib Jumatnya itu menurut kita itu riak gitu, Pak. Doa sambil nangis gitu. Menurut kita iya. Nah, sikap kita ini diem saja atau nasihatin untuk imam? Diem juga enggak, nasihatnya juga enggak. Sebab ini kan sukuan orang, belum tentu dia. Kalau tadi seperti Abu Umamah gimana? Nah kalau ini dia nasihatinnya kan bilang, kan apa katanya? Apakah kamu tadi yang sholat lagi nanti? Iya. Kalau seandainya kamu lakukan itu di rumah, bagus. Dia enggak nuduh kan enggak kan? Dia enggak nuduh. Seandainya ini yang kamu lakukan di rumah lebih baik daripada kamu lakukan di mana? Dia bukan yang nuduhkan apa? Ini nasihat kepada semua hadirin gitu ya. Bukan hanya dia doang khusus. Nah kalau itu kan khusus kita tujuan pada dia. Kalau nasihatinnya empat mata gitu Pak Kiai, empat mata aja gitu, sama tuh yang imam boleh juga. Ya kayak Abu Mama aja gitu. Ente begitu tadi doa nangis ria atau gimana gitu. Boleh nggak tuh Pak Kiai? Ya tergantung lah, tergantung dari kalau dia nasihat. Tapi lebih baik untuk apa terbaik sampai kepada orang. Kalau berarti kan nasihat buat semua orang. Kalau memang kayak model begini nih, kamu mau melakukan di rumah lebih baik gitu. Bukan hanya khusus sama orang yang seperti itu. Baik, sebelum kita baca tauhid tadi sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah. Allah berikan kita yang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat hidayah, iman saat kita dipanggil Allah dalam keadaan khusnul khotimah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ia akan berjaya selesai. Ini Allah. Ini orang yang mengalih. Kau yang mampu yang ingin orang. ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد